Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saftianisi Nurul Khotimah dari kelas BKB semester 4 jurusan Bimbingan dan Konseling UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Irawati MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan Lisa untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya. Oke Bu. Elisa Yuning Fitri, Hadir Bu. Eka Pratiwi Wulandari, Dulu Nafisa. Hadir Bu. Berarti hadir semua ya. Iya Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu apa pentingnya dari sekolah dan belajar? Ya, silakan Lisa. Untuk menambah ilmu. Menambah ilmu. Dewi? Ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Lisa dan Dewi. Jadi sekolah itu untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan, mengetahui hal-hal baru, mengetahui benar dan salah, dan juga sebagai tempat untuk kita meraih cita-cita. Ketika bersekolah tentunya kita akan menghadapi beberapa kesulitan dan rintangan, tapi tidak berarti karena kita di sini dimudahkan. Sekolah tidak mahal biayanya, tidak jauh jaraknya, dan mudah diakses, serta fasilitas yang ada pun juga banyak. Lain halnya dengan siswa-siswa anak-anak yang di luar sana, ada dari mereka yang susah untuk sekolah karena tidak ada biaya, karena sekolah yang jauh, dan juga karena lain hal yang membuat mereka terpaksa tidak sekolah, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan ilmu. Namun mereka sebenarnya ingin sekali bersekolah. Maka kalian yang udah mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Giat belajar, rajin membaca, menambah ilmu, agar nantinya bisa mencapai cita-cita kalian. Ketika kalian giat belajar, maka akan mendapatkan beasiswa dan akan memudahkan kalian meraih cita-cita serta membanggakan kedua orang tua. Nah, sekarang siapa yang ingat dengan materi minggu yang lalu? Saya Bu. Silakan dulu. Apa materinya? Sosialisasi Bu. Sosialisasi ya. Jadi sosialisasi itu apa? Sosialisasi itu agar kita mudah untuk mendapatkan info-info yang lebih keren kayak zaman sekarang gitu Bu. Jadi kalau kita lebih sosialisasi ke kawan atau ke orang tua, kita akan tahu info-info yang baru atau yang update. Nah ya, benar sekali. Jadi sosialisasi itu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat, yang dimana di sosialisasi itu yang dipelajari adalah peran, nilai, dan norma-norma. Ya benar yang dikatakan Mbak tadi dan menjelaskan sosialisasi. Nah, kita kemarin membahas tentang agen-agen sosialisasi. Jadi agen sosialisasi itu adalah keluarga, teman sepermainan, sekolah, dan juga media massa. Ingat kan materi minggu lalu? Nah, sosialisasi ini juga berperan dalam pembentukan kepribadian. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa pembentukan kepribadian ini meliputi warisan biologis, lingkungan fisik, kebudayaan, dan pengalaman kelompok. Kemudian sesuai yang Ibu sampaikan kemarin,
Kemudian kepribadian, setiap manusia itu unik, jadi mempunyai pribadi yang beda-beda. Kepribadian ini tidak hanya menyangkut dengan ciri-ciri fisik seperti rambutnya, bentuk badannya, kemudian tinggi badannya dan lain-lainnya. Tapi kepribadian itu terbentuk, hidup dan berubah sejalan dengan proses sosialisasi. Di mana dia bersosialisasi, maka di situ kepribadiannya pun akan terbentuk. Jadi kepribadian itu sebagai hasil sosialisasi, di mana yang membentuknya itu yang pertama ialah kebudayaan. Kebudayaan, budaya itu adalah adat istiadat atau kebiasaan yang timbul di masyarakat dan di mana mempunyai norma-norma yang berlaku. Manusia itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, di mana dia tinggal, alam seperti apa, dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Kedua itu warisan biologis. Nah, warisan biologis ini tuh apa yang diturunkan oleh orang tua kita. Ada dua macam keberagaman yang ada pada manusia, yaitu perbedaan yang nyata. Misalnya pria dan wanita kan berbeda tuh. Kemudian perbedaan apa lagi yang tampak di setiap diri manusia? Perbedaan tampak, benar. Tinggi badan, warna kulit, ya benar sekali. Nah, selain itu ciri-ciri biologis tertentu, ada ciri-ciri biologis tertentu. Misalnya pria dianggap lebih diutamakan dari wanita. Terus yang berkulit putih lebih diutamakan dari yang berkulit hitam. Namun sekarang ada kesetaraan di mana pria dan wanita setara dan tidak ada yang namanya kulit putih lebih diutamakan dari kulit hitam. Semuanya sama karena sama-sama manusia. Nah, yang ketiga itu ialah pengalaman kelompok. Pengalaman kelompok ini ya ketika kita bermasyarakat itu dinamakan sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat, di mana setiap kita bersosialisasi, berkomunikasi dan berinteraksi itu akan menimbulkan berbagai pengalaman yang ada dan akan tertanam pada diri kita. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini akan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Seperti misalnya di lingkungan yang membutuhkan di lingkungan elit, maka kebutuhan yang harus dicapai kita akan mengikutinya karena mengikuti apa yang sudah ada di masyarakat, di lingkungan sekitar kita. Kemudian jika kita ada di lingkungan yang baik, maka akan baik pula kita. Namun jika kita berada di lingkungan yang salah, di lingkungan yang buruk, maka kita pun akan menjadi buruk, sehingga muncullah perilaku menyimpang. Ada yang tahu apa itu perilaku menyimpang? Yaitu contoh dari perilaku menyimpang. Kemudian untuk lebih spesifiknya, perilaku menyimpang itu suatu tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Ahli bernama Robert MZ berpendapat bahwa ada 4 penyimpangan sosial. Yang pertama, perilaku menyimpang yang dilihat dari dianggap kejahatan, misalnya seperti pencurian, terus penjamretan, pemerkosaan, dan lain-lainnya. Dan harus dihukum serta dipidana dengan denda dan juga penjara. Kemudian yang kedua ada penyimpangan seksual, yaitu perilaku seksual yang lain, yaitu biasanya seperti perzinahan, homoseksual, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah bentuk konsumsi yang sangat berlebihan, misalnya alkohol, konsumsi alkohol berlebihan, penyalahgunaan narkotika,
dan juga obat-obatan terlarang yang dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan dari dokter. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah gaya hidup. Gaya hidup ini dan gaya hidup yang meresahkan masyarakat seperti tawuran, ya betul, berjalan bebas, terus membuat keributan. Nah, itulah contoh dari perilaku menyimpang. Jika perilaku menyimpang ini muncul karena proses sosialisasi yang tidak sempurna dan berada di lingkungan yang buruk. Jika kita sempurna dalam melakukan proses sosialisasi dan interaksinya, maka kita akan terhindar dari perilaku menyimpang ini. Nah, perilaku menyimpang ini merupakan hasil dari sosialisasi juga dan nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Adakah yang tahu apa arti dari subkebudayaan? Tidak. Nah, jadi Ibu akan jelaskan bahwa subkebudayaan itu adalah bagian dari kebudayaan yang merupakan bagian dari hal yang mencakup cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Perilaku menyimpang ini merupakan termasuk penyakit mental yang dapat terjadi karena pengaruh masyarakat dan pihak dari perilaku menyimpang yang telah melakukannya terlebih dahulu. Perilaku menyimpang ini akan berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat, di mana dia akan dijauhi, akan membawa banyak dampak negatif. Kemudian ada itu namanya bentuk-bentuk dari penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan yang pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer ini mempunyai sifat yang sementara dan tidak terulang kembali. Misalnya, orang yang mengendarai kendaraan bermotor terus dan mengebut karena ada kepentingan yang mendesak. Dia tidak akan mengulanginya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak lagi. Tapi kecuali jika ada kepentingan yang mendesak lagi, otomatis dia akan melakukannya lagi. Kemudian yang kedua ialah penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder ini penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pengulangan atas perilaku yang sebelumnya. Perilaku menyimpang sebelumnya yang telah dilakukan itu diulanginya lagi. Nah, jadi itu misalnya lah, seseorang yang berjualan di tempat perjudian, ya dia tetap akan berjualan lagi karena memang tempat dia di situ. Kemudian ada yang namanya penyimpangan individu. Nah, penyimpangan individu ini contohnya seperti yang dikatakan tadi, pencurian, namun pencuriannya dilakukan oleh sendiri, satu orang. Jadi dia melakukan aksi kejahatan atau penyimpangan perilaku itu sendirian. Terus kayak misalnya dia menggunakan narkotika sendiri di rumahnya sendiri tanpa ada orang, itu juga termasuk penyimpangan perilaku menyimpang yang dilakukan secara individu. Kemudian ada penyimpangan kelompok. Nah, penyimpangan kelompok ini dilakukan secara beramai-ramai, berkelompok gitu kan. Kayak misalnya tawuran sih berkelompok, ada kelompok satu dengan kelompok lainnya, dan gitu kan. Kemudian pokoknya tuh semua yang perilaku ini itu melanggar norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat, dan tentunya akan banyak dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perilaku tersebut. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
lanjutkan, yaitu ada yang namanya teori-teori dari perilaku menyimpang ini. Nah, teori yang pertama, teori labeling. Nah, teori labeling ini di mana masyarakat itu lebih cenderung untuk memberikan reaksi kepada orang-orang yang melanggar peraturan dengan memberi label pada pelaku sebagai orang yang melakukan penyimpangan sosial. Jadi perilaku penyimpang ini ditandai, orang yang melakukan perilaku penyimpang ini akan ditandai siapa yang melakukannya. Tuh, maka dibilang teori labeling. Kemudian ada teori konflik. Teori konflik ini tidak mengaitkan penyimpangan dengan perbedaan norma di antara kelas-kelas sosial, tapi dengan kepentingan sosial. Jadi itu kelas sosial kayak orang kaya dengan orang miskin tidak dikaitkan, namun dengan kepentingan sosial. Kemudian yang ketiga ialah teori fungsi. Nah, menurut Durkheim, keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota masyarakat itu tidak dimungkinkan karena setiap individu itu berbeda satu sama lain. Jadi itu teori fungsi ini maksudnya individu itu beda. Jadi perilaku yang dilakukan oleh setiap individu yang melakukan perilaku penyimpangan itu berbeda dan mempunyai alasan yang berbeda-beda pula. Kemudian yang keempat adalah teori Merton. Teori Merton ini menyusun suatu skema yang menggambarkan usaha-usaha dari warga masyarakat untuk menyelaraskan, menyamakan dirinya dengan kaidah-kaidah yang telah berlaku di dalam masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka ibu yang akan bertanya. Kalian catat ya pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan warisan biologis. Dan juga contohnya. Yang kedua, berikan contoh dari penyimpangan sekunder. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan? Bagi kepribadian. Sebagai hasil dari sosialisasi. Nah, ibu kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakannya. Jangan mencontek ya. Sudah selesai? Silakan dikumpul. Terima kasih ya. Ibu periksa terlebih dahulu.
sudah paham semua. Jadi ini Ibu kembalikan dulu kepada kalian. Yang saya ingin pilih psikoekonomi Nafisa, Eka Pratiwi. Kesimpulan materi pada hari ini, kebudayaan, warisan biologis, pengalaman kelompok dan lingkungan fisik itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian sebagai hasil dari sosialisasi. Nah, lingkungan fisik ini jika kita berada di lingkungan yang buruk maka akan terjadilah perilaku menyimpang, di mana akan menimbulkan banyak orang. Dan bentuk-bentuk penyimpangan itu beraneka macam seperti yang sudah kita pelajari. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, maka pembelajaran pada hari ini kita cukupkan saja. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang dampak dari perilaku menyimpang dan juga perilaku asosiatif. Dan selanjutnya ada tugas lagi untuk di rumah, yaitu pada halaman 42. Nah, pada halaman 42 kalian kerjakan dan itu minggu depan dikumpul. Selain itu kalian juga mempersiapkan materi yang akan kita bahas minggu depan ya. Sekian pelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat